Saudara-saudara, sebelum kita memahami Alkitab kita, yang pertama-tama harus ditunjukkan bahwa Alkitab Kristen itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu sebetulnya kitab suci dari dua agama, yaitu agama Yahudi dan agama Kristen. Kristen di sini termasuk gereja Ortodok, gereja Katolik, gereja-gereja Protestan, dan gereja-gereja baru yang muncul dari kalangan Protestan. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyebut kitab suci Perjanjian Lama, sebetulnya yang disebut Perjanjian Lama itu orang Yahudi menyebutnya Tanakh. Tanakh itu terdiri dari kitab Torah, Nevim, dan Ketuvim. Nebim itu adalah kitab nabi-nabi, Ketuvim itu dari akar kata yang sama dengan kata Arab kitab, ya. Ketubim itu sebetulnya akar katanya sama dengan kitab. Maka dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan hagiographa. Hagios itu artinya suci, grapha itu tulisan. Tulisan-tulisan suci. Maka di dalam terjemahan biasanya kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain. Nah, kitab yang sama dengan kitab saudara kita orang Yahudi ini, maka kita sebut Perjanjian Lama. Nah, bagaimana sejarahnya? Kenapa orang Kristen menyebutnya sebagai Perjanjian Lama? Karena ada Perjanjian Baru. Disebut Perjanjian Lama karena Perjanjian Baru sudah datang. Nah, apakah orang ngarang-ngarang sendiri itu yang perlu dijelaskan. Nah, sebelumnya itu, kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena kita ini hidup dalam lingkungan masyarakat yang sangat majemuk. Dan pemahaman orang tentang kitab suci kita itu bisa berbeda-beda ketika itu disampaikan oleh pihak non-Kristen. Katakanlah misalnya ini kitab yang dipakai di lingkungan saudara-saudara kita Muslim. Jadi menjadi sulit itu dialog teologis antara Kristen dan orang-orang Muslim itu karena kedua agama itu memakai istilah-istilah yang punya akar kata yang sama. Seperti misalnya ketika kita bicara tentang Taurat. Di Kristen ada Taurat, di Islam ada Taurat. Di Kristen ada Injil, di Islam ada Injil. Di Kristen ada nabi, di Islam ada nabi. Di Kristen ada rasul, di Islam ada rasul. Maka kemudian berebut mana yang benar, kan begitu. Nah, kadang-kadang kita memahami agama lain itu dari pemahaman yang sepihak. Ya, misalnya ini, dalam pandangan Islam yang disebut kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan Tuhan. Jadi ungkapan diturunkan itu bukan ungkapan Kristen. Itu adalah ungkapan Muslim. Kitab Musa yang diturunkan, ya. Begitu juga Jabur itu maksudnya Mazmur diturunkan. Injil diturunkan. Nah, kata-kata ini sebetulnya kata-kata yang tidak dipakai di lingkungan Yahudi dan Kristen. Nah, kata penurunan Alkitab atau nuzulnya kitab melalui malaikat Jibril itu ajaran Islam. Dan itu diindoktrinasikan tentu diindoktrinasi dari kanak-kanak, ya seperti kita juga mengajari anak-anak kita sekolah minggu. Nah, yang menjadi masalah ketika kedua agama itu tidak pernah saling menyapa, maka mereka mengukur pemahaman Taurat, Injil itu dari ukuran mereka. Nah, inilah kemudian terjadi salah paham. Nah, kemudian ketika apa yang dibayangkan tentang kitab suci itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh saudara kita, lalu dituduh adanya pemalsuan kitab suci. Misalnya ini satu buku yang sangat populer, ya, judulnya Mutiara Ilmu Kalam. Dalam bahasa Arabnya Al-Jawahirul Kalamiyah.
Ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Jawa Pikun. Bahasa Jawa Pikun itu bahasa Jawa tapi berhuruf Arab. Dan konon pemakaian bahasa ini, pemakaian huruf ini katanya diciptakan zamannya para wali, khususnya Sunan Bunang. Nah, ini kita harus menghormati ini proses kebudayaan yang luar biasa ya. Kebudayaan tinggi itu kan selalu memperkenalkan tulisan. Ketika gereja menguasai wilayah Eropa, kita memperkenalkan tulisan yang namanya tulisan Latin. Dan ini sebetulnya berkat karena penyebaran gereja Roma Katolik. Ketika gereja Ortodok Syria muncul di Antioquia, dahulu zamannya Kristus itu yang namanya bahasa Aramaik itu ya hurufnya huruf Ibrani seperti yang dipakai di kitab Talmud ya, Targum ya, hurufnya huruf Ibrani. Tetapi ketika kekristenan membawa peradaban baru di wilayah yang berbahasa Aramaik, maka untuk membedakan antara bahasa Aram pra-Kristen sebelum Kristen dengan bahasa Aram setelah Kristen, itu diperkenalkan huruf baru. Dan huruf itu yang dikenal dengan huruf Suryani. Jadi kalau orang Yahudi tidak mengenal huruf Suryani yang kita pakai untuk Alkitab kita di gereja Maronit, gereja Ortodoks Syria, gereja Assyria Timur, mereka tidak punya. Nah, dari bahasa Syriak, bahasa Aram berhuruf Syriak itu, pertama-tama hurufnya masih mirip huruf Ibrani, itu yang disebut huruf dengan huruf estrangela atau estrangelo. Kemudian berkembang lagi menjadi huruf yang lebih sederhana, namanya serto atau serta. Dari huruf serto inilah yang kemudian menjadi huruf Arab yang dipakai oleh bangsa Arab, baik itu Islam maupun bukan Islam. Ini bukti bahwa penciptaan peradaban itu karena kemajuan yang menciptakannya. Salah satu cirinya adalah membuat huruf. Ketika orang Kristen menguasai Mesir berkat pelayanan Rasul Markus, orang Mesir sudah punya bahasa, yaitu bahasa hieroglif, bahasa Mesir kuno yang dipakai sejak zamannya Fir'aun. Ketika Kristen masuk di sana, bukti bahwa Kristen membawa kemajuan peradaban adalah menciptakan huruf, menciptakan kalender. Makanya ada kalender Anno Martiri, kalender Koptik. Tetapi juga ada huruf-huruf Koptik yang diambil dari huruf Yunani yang ditambahi 7 karakter yang tidak ada di dalam bahasa Yunani. Itulah ciri peradaban maju. Begitu juga ketika Islam datang ke Indonesia, dia menciptakan huruf yang dinamakan huruf Pegon. Dan itu harus diakui sebagai kemajuan peradaban. Nah, itu saudara-saudara yang saya sampaikan. Maka di sini juga saudara kita itu ya tidak semua lah, jangan dipukul rata, tapi rata-rata karena pemahaman yang tidak tidak mengenal dari sumber aslinya, maka kemudian terjadi kesalahpahaman, pemalsuan kitab suci Taurat. Nah, ketika saya membahas ini, sesungguhnya saya tidak ada niat untuk mengintervensi agama Islam, tidak. Tetapi ini adalah hak jawab orang Kristen ketika imannya disalahpahami. Nah, ini satu contoh ya. Etikat para ulama yang menjadi pemimpin adalah bahwa sesungguhnya Taurat yang ada sekarang telah mengalami pemalsuan. Dan di antara dalil yang juga menunjukkan bahwa Taurat telah mengalami perubahan ialah penjelasan mengenai wafatnya Nabi Musa dalam bab terakhir. Padahal kalau Musa itu yang diberikan kitab Taurat kepadanya, bagaimana mungkin dia menulis kematiannya? Nah, ini kan perlu dijelaskan yang seperti ini, ya. Nah, itulah makanya kita harus mempelajari kitab suci kita itu bukannya sekedar kitab suci kita yang kita baca berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu, dibuat jadwal sehari 3 pasal, bukan itu, bukan hanya itu penting, tapi tidak hanya itu. Kalau kita hanya memahami kitab suci kita seperti itu,
maka kita tidak akan mampu untuk menjelaskan posisi Kristen di tengah-tengah saudara-saudara kita non-Kristen yang sering salah paham tentang iman kita. Nah, itu perlunya kita mengaji Alkitab dengan metode yang lebih holistik ya. Nah, padahal tuduhan pemalsuan seperti itu sesungguhnya tidak pernah didasarkan atas fakta, tetapi itu hanya sebetulnya opini teologis yang dipaksakan terjadi pada orang lain. Padahal mungkin yang menuduh itu ya seumur hidup tidak pernah membaca kitabnya orang lain. Persoalannya di situ hanya percaya karena sudah diajarkan seperti itu. Ini salah satu contoh penemuan naskah Laut Mati. Kenapa saya selalu mengulang-ulang ini, saudara-saudara? Karena itu tadi, di tengah-tengah tuduhan yang masif ya, bahwa iman Kristen itu sudah memalsukan kitabnya sekarang ini sudah berubah-ubah, terbukti hanya ada kitab suci terjemahan, itu kan kuat sekali pemahaman seperti itu. Padahal sebetulnya ya sejak tahun 80-an itu lembaga Alkitab sudah menerbitkan Alkitab Perjanjian Baru Yunani Indonesia itu sejak tahun 84 atau 83 ini. Dengan berdampingan itu Yunani Indonesia. Sejak tahun 2001 Lembaga Alkitab juga menerbitkan Alkitab Perjanjian Lama Ibrani Indonesia, dan itu sudah lama sekali. Cuman memang budaya membaca Alkitab dalam bahasa asli itu tidak berkembang di lingkungan Kristen. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau kita membaca Alkitab itu yang penting ngerti walaupun tidak tahu aslinya. Nah, sebaliknya kalau saudara-saudara Muslim yang penting asli walaupun kadang-kadang tidak tahu artinya. Nah, makanya dengan pemahaman bukan sekedar teologis tentang kitab suci kita, tapi juga secara historis kita bisa mengenal jejak perkembangan kitab suci, penerjemahannya, itu sangat penting. Supaya apa? Ketika kita membaca kadang-kadang terjemahan yang berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris kan tidak hanya satu, ada King James Version, New King James Version, American Standard Bible, Good News English Bible dan sebagainya. Apalagi orang Kristen suka menggunakan kata version. Nah, seolah Alkitab itu firman Tuhan kok versinya banyak, padahal itu kan versi terjemahan. Nah, ini ungkapan-ungkapan sekaligus tuduhan-tuduhan semacam ini harus saling menjelaskan. Saya suka sekali dengan Pak Kures Shihab yang diwawancara anaknya sendiri yaitu Najwa Shihab. Judul tayangan YouTube-nya itu Islam yang sering disalahpahami. Nah, sekarang saya juga bikin Kristen yang sering disalahpahami. Nah, menjelaskan iman yang sering disalahpahami itu tidak perlu mengutuk orang lain, tidak perlu menjelek-jelekan ganti orang lain, menyerang pihak lain, tidak perlu. Itu bukan budaya kita. Itu bukan budaya Indonesia. Dan seolah-olah kalau kemudian sekelompok orang Muslim salah paham tentang orang Kristen, lalu judul YouTube-nya berbunyi, ini yang tidak bisa dipahami oleh orang Islam, Kristen menjauh. Kan bukan hanya salah satu kelompok, itu kan hanya salah satu kelompok Islam saja, tidak bisa dipukul rata semuanya orang Islam. Dan inilah yang membuat ya bangsa kita ini gampang terpecah belah. Karena apa? Mudah disulut satu kelompok yang salah paham dianggap suara seluruh kelompok itu. Gitu. Jadi mari kita belajar kitab suci, ngaji kitab suci, tapi juga ingatlah di mana engkau hidup dan Tuhan menempatkan kita di sini, kita harus memberkati kota di mana kita hidup, memberkati negeri di mana kita hidup. Bukan kemudian kalau ada orang lain ekstrim, kita membalas dengan ekstremitas yang sama. Nah, inilah, kan tidak sulit menjelaskan orang salah paham, ya seperti gayanya Pak Kures Shihab itu loh. Islam yang sering disalahpahami. Nah, ini saya juga mengatakan Kristen yang sering disalahpahami, kan itu sama saja. Nah, caranya menjelaskan apa? Ya,
apa yang dituduh palsu kita tunjukkan aslinya. Ini misalnya yang ada di depan Anda ini adalah naskah dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu bagian kitab Taurat yang nanti kita baca. Kenapa urutan-urutan kitab kita beda? Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi memang harus pelan-pelan ya, harus apalagi kalau baru pertama ikut forum-forumnya ISCS itu memang harus perlu latihan ya. Jadi biasanya kan orang-orang ISCS itu enggak ekstrim, enggak ada yang ekstrim kita ini. Karena apa? Karena kita itu biasa memperkenalkan referensi yang banyak. Nah, orang yang biasanya baru tahu sedikit itu biasanya ekstrim. Karena ya memang tahunya cuma itu. Gampang sekali membuat pengkotakan hitam putih gitu loh. Ya, jadi seperti itu saya kira bukan iklim Indonesia itu ya. Nah, ini ada teks ini sebetulnya menunjukkan bahwa kitab suci kita ini tidak pernah berubah, tidak pernah dipalsukan ini loh. Kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun coba masih eksis loh. Itu apa perkamen atau kulit binatang di mana apa sudah bolong-bolong itu, tapi masih bisa dibaca itu hurufnya. Nah, itu yang baris pertama paling atas itu Elohim. Perhatikan di situ Elohim itu kalau huruf mimnya itu selalu besar ke bawah itu ciri khas dari huruf-huruf dari zaman sebelum Kristus kira-kira abad pertama sebelum Masehi. Ya. Kemudian berikutnya itu Hasamayim, berarti kan huruf mimnya kan juga besar ke bawah. H Aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian bawahnya itu juga ada yang kepotong itu ya. Sudah kelihatan ya? Udah Umi. Oke. Umi. Kelihatan, kelihatan. Oke. Udah kelihatan. Ya. Udah kelihatan, Bu. Udah kelihatan. Ya. Ini Abah tadi yang keliru. Oke, mohon maaf untuk kekurangan dari teknis di sini karena Abah sendiri. Mohon tunggu sebentar, Pak Bambang masih mempersiapkan. Sudah. Sorry. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah satu temuan kitab suci Perjanjian Lama, secara khusus adalah kitab Taurat. Ini tampak di depan kita ini adalah kitab Kejadian pasal 1. Jadi itu naskah yang usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Penemuan yang dikenal dengan penemuan Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Yang kedua lagi, untuk khusus kitab Taurat itu yang terdiri dari 5 kitab ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. 5 kitab ini dimiliki oleh 3 komunitas agama yang berbeda dan berpisah selama ribuan tahun. Yang pertama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Kristen itu berpisah sejak tahun 90 Masehi. Nah, lalu orang Samaria. Orang Samaria itu berpisah dengan Yahudi kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Dan orang Kristen. Jadi Yahudi, Samaria, dan Kristen. Ya tentu kalau ada varian-varian teks itu naskah kuno manapun juga ada lah. Misalnya naskah Taurat Samaria dan Taurat Yahudi Kristen. Tetapi ajaibnya bahwa 3 agama yang terpisah selama ribuan tahun, tapi masih membaca teks Taurat yang sama, mulai Kejadian sampai Ulangan. Nah, kalau nanti kenapa kitab kadang-kadang di dalam Taurat Samaria tidak ada, dalam Taurat Yahudi tidak ada. Nanti kita butuh waktu khusus untuk membahas itu. Tapi yang jelas ini faktanya bahwa
3 agama atau 3 komunitas agama lebih dari 2000 tahun tapi kitabnya ya Taurat. Kristen mengenal Taurat, Yahudi mengenal Taurat, dan Samaria juga mengenal Taurat. Cuma orang Samaria itu hanya percaya kitab Taurat, tidak percaya kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang dipahami orang Yahudi. Kalau orang Yahudi percaya seluruh kitab perjanjian lama itu sama dengan kita, Kristen, percaya dengan seluruh kitab perjanjian lama itu. Hanya bedanya kalau Yahudi tidak percaya perjanjian baru, tapi kita percaya kedua-duanya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat ini ya. Ini daftar dari kitab suci perjanjian lama yang lazim digunakan pembagiannya oleh orang Kristen. Biasanya kalau kita belajar tentang kitab perjanjian lama itu dimulai dibagi-bagi. Pertama kitab-kitab hukum, yaitu disebut 5 hukum Musa atau dikenal bahasa Latin Pentateuch. Itu terdiri dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Kemudian yang kedua pembagiannya kitab-kitab sejarah berdasarkan temanya. Kitab-kitab sejarah itu terdiri dari kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Rut, kitab Samuel, tapi dibagi menjadi 2, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, dan kitab Esra, kitab Nehemia, kitab Ester. Itu digolongkan dalam kitab-kitab sejarah, karena temanya memang mengandung sejarah. Yang ketiga, kitab-kitab kebijaksanaan. Di situ ada kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah, dan kemudian kitab Kidung Agung. Kemudian kitab nabi-nabi itu dibagi menjadi nabi-nabi besar, yaitu kitab Nabi Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Lalu kitab-kitab nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunah atau Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Nah, itulah yang kita warisi dalam Alkitab kita yang disebut Alkitab Kristen. Nah, di dalam Alkitab kita yang beredar dalam bahasa Indonesia itu kita memakai urutan ini untuk yang terjemahannya. Yang terjemahan saja bahasa Indonesia, baik terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kita ngikuti urutan ini. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab yang terbitan perjanjian lama saja, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya Perjanjian Lama Ibrani Indonesia, itu sudah terbit. Itu berdampingan, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Indonesia. Ya seperti orang Islam ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Tetapi kitab yang terakhir itu kok kitab Tawarik, bukan kitab Maleaki. Lah ini jangan bingung. Saya sudah beberapa bulan lalu masa pandemi ini di WA oleh seseorang. Dia warga gereja biasa. Pak, lama kita tidak ketemu. Saya lagi membaca bukunya Pak Bambang. Lalu saya juga baru beli buku. Buku apa itu? Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Ini saya bingung. Loh, kenapa bingung? Kok kitab Perjanjian Lama diakhiri kitab Tawarik, Pak, bukan kitab Maleaki? Ya, itu bingung. Kenapa? Karena kita membaca Alkitab tidak pernah melihat sejarahnya, hanya melihat pesan-pesan normatifnya. Makanya kan kita gereja itu kalau hanya KKR saja kan pasti gitu itu nggak bisa menjawab. Padahal itu sudah jelas-jelas di mata kita karena lembaga Alkitab sudah menerbitkan itu dua-duanya. Kenapa kok yang Ibrani Indonesia itu
kitab Tawarik kitab yang terakhir. Nah, itu karena kita ngikuti kanon Ibrani. Dan kanon Ibrani itu teks aslinya itu yang dipakai orang Yahudi memang seperti itu. Urutannya yang disebut Tanakh tadi. Tanakh itu singkatan dari Torah, yaitu kitab Taurat. Ya. Torah itu bahasa Ibrani. Diterjemahkan dalam bahasa Arab Taurat. Ya. Kemudian Nevim. Nevim itu kitab nabi-nabi. Ketubim itu kitab-kitab yang lain. Ya. Tulisan-tulisan, artinya tulisan-tulisan lah. Tapi artinya karena kita terbiasa membaca hagiografa, diartikan tulisan-tulisan suci yang lain. Selain kitab Nevim, selain kitab Taurat yang juga suci, karena semuanya kitab suci. Nah, itu pembagiannya seperti ini. Ya, ada kitab Taurat, ada kitab nabi-nabi, dan ada kitab-kitab yang digolongkan dengan ketubim. Nah, karena urutan ketubim itu pertama kali itu adalah Mazmur, maka Tuhan Yesus mengatakan seperti yang tertulis tentang anak manusia dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Itu dikatakan Yesus di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengikuti Tanakh tadi. Urutan pertama kitab Ketubim itu adalah kitab Mazmur. Maka Tuhan Yesus menyebut kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Berarti Tuhan Yesus membaca sistematik Ibrani ini. Tetapi ketika Matius mengutip Yesaya pasal 7 ayat 14, dia mengutip kata Parthenos, yang artinya Matius mengutip Yunani lah. Yang Yunani itu yang urutannya kita pakai di Indonesia itu. Kapan Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Itu abad ketiga sebelum Masehi oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. Nah, dalam urutan Yunani, ya seperti sistematik yang kita ambil dari Alkitab bahasa Indonesia yang hanya terjemahan saja. Kalau dari teks aslinya, yang ini tadi kitab Tawarik yang terakhir. Nah, lebih lanjut, bagaimana kita bisa memahami urutan-urutan Taurat tadi ya? Kalau kitab Taurat itu pertama Genesis, karena diawali dari kata Ibrani Bereshit ya, maka disebut kitab Bereshit, Sefer Bereshit. Yang kedua disebut Shemot, karena diawali dengan kata Ele Shemot. Inilah nama-nama, maka disebut Shemot. Judul Exodus itu diambil dari judul Yunani, yaitu jadi judul Septuaginta. Lalu imamat orang Lewi, karena dipakai kata-kata wajikra. Lalu yang kedua Bamidbar, ya, karena kata-kata yang pertama adalah Bamidbar. Wajikra itu imamat orang Lewi. Bamidbar itu adalah kitab bilangan, ya. Kemudian Devarim, Elehadibarim, karena itu disebut kitab ulangan, itu Deuteronomi, itu bahasa aslinya adalah Devarim. Nah, itu urutan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat yang sama itulah yang dibaca oleh orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang Samaria yang tidak percaya Tuhan Yesus dan tidak percaya kesucian kota Yerusalem, ya, dan orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus tetapi kitab sucinya masih sama. Nah, jadi kalau ada yang menuduh memasukkan Alkitab, ya sejak dulu mestinya beda kalau misalnya Alkitab dipalsukan. Orang Kristen pasti tidak mau terima terjemahan kitabnya urutannya orang Yahudi. Tapi nyatanya kalau kita baca Tanakh, yaitu kitab suci kita sama dengan kitab suci Yahudi. Apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah penafsirannya. Jadi ini contoh ya, ini adalah satu Taurat, tiga agama, yaitu Yahudi, Samaria, dan Kristen. Ini yang di sebelah pertama itu adalah kitab Taurat dalam huruf-huruf Yahudi, huruf Ibrani Samaria. Ya, itu mirip dengan huruf Ibrani kuno sekali zamannya Raja Daud, ya, namanya Paleo Hebrew. Nah, dari mana kita tahu? Ya, tahunya dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Makanya selain kita belajar teologinya,
kita belajar sejarahnya, kita belajar kepurbakalaannya. Di mana apa contohnya huruf-huruf seperti itu muncul? Banyak di naskah Qumran itu, naskah Laut Mati itu yang dikenal dengan huruf-huruf Paleo-Hibru. Dan ternyata itu sangat dekat dengan huruf Samaritan. Lalu yang di tengah itu huruf-huruf Ibrani itu kira-kira model huruf yang terbaru, yang kotak-kotak seperti itu. Nah, pada zaman Kristus itu hurufnya itu ya sudah seperti ini, tapi hurufnya masih bentuknya segitiga-segitiga yang tadi kita lihat pada naskah-naskah Qumran. Lalu yang sebelahnya, sebelah kanan itu adalah kitab Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Nah, coba bayangkan, kita berhenti dulu sejenak sampai di sini. Kira-kira sulit apa enggak kita belajar Alkitab? Nah, pasti sulit. Sulit mana? Dengan belajar Al-Quran. Lebih sulit belajar Alkitab. Kalau belajar Al-Quran itu yang di bahasanya cuma satu, yaitu bahasa Arab. Nah, kalau Alkitab ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada bahasa Aram. Al-Quran itu kitab satu zaman, yaitu kitab yang muncul setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi yang diyakini oleh saudara kita Muslim. Satu zaman saja kitabnya, baik dari surah Al-Fatihah sampai terakhir ya dari satu zaman. Maka sebetulnya sesulit apapun belajar Islam itu ya sulitnya belajar gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu syaraf, hadis, ya sejarah Islam. Seperti itu kesulitannya. Tapi kalau kesulitan membaca Alkitab ya termasuk sejarahnya, arkeologinya, karena kitab Kejadian itu ditulis kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi. Dan kitab terakhirnya yang disebut kitab Wahyu kira-kira tahun 90 setelah Masehi. Bayangkan, di kurun waktu kurang lebih 1500 tahun juga penulisnya beda-beda. Maka jangan bingung kalau kemudian orang mengatakan pertentangan antar ayat Alkitab. Oh, gayamu mas. Orang tidak ngerti apa-apa tapi kok nuduh-nuduh pertentangan. Karena apa? Yang memang kitab dari berbagai zaman terus dipahami dari kesederhanaan berpikir yang dibaca pun bacaannya terbatas. Lalu menuduh pertentangan. Gitu loh kira-kira. Ya sama dengan Anda itu gini loh. Membaca Alkitab itu seperti Anda membaca, misalnya ini, perbandingan tidak persis sama loh. Saya kadang-kadang ngomong perbandingan, dianggap menyamakan. Kadang-kadang kita ini, semangat apologetik kita ini keterlaluan. Dan itu sebagai pembalasan dari semangat apologetik pihak yang mau nyerang kita juga berlebihan itu akibatnya ekstrim sama ekstrim jadi benturan. Ini bukan sikap kompromi sama sekali bukan, tetapi sikap arif mengelola perbedaan. Ingatlah, negeri ini kan tidak hanya kita huni, dihuni oleh orang yang berbeda-beda, sama-sama membayar pajaknya gitu loh. Maka kita harus memberi ruang kepada orang lain termasuk ruang yang berbeda. Nggak bisa kita memaksakan pemahaman kita. Orang yang gampang-gampang menyamakan itu sekalipun itu tidak sama, itu juga salah. Tapi orang yang gampang-gampang membeda-bedakan sekalipun masa titik temunya tidak ada sama sekali, itu juga sama salahnya, sama ekstrimnya. Dan yang kedua, yang ketiga, biasanya refleksinya terus menjadi apa ya? Menjadi rendah karena apa? Karena sudah diliputi oleh semangat apologetik yang berlebihan, menempatkan orang lain itu sebagai lawan, bukan sebagai mitra lagi. Nah, ini contoh-contoh seperti ini yang perlu saya sampaikan. Maka dari awal tadi saya memberikan contoh. Kalau Anda lagi jengkel sama misalnya ustadz yang suka nyerang iman Kristen, ingatlah senyumnya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan juga Islam. Ketika Anda marah sekali ekstrim karena Natal diharam-haramkan, ingatlah senyumnya Pak Quraisy Shihab. Kan juga beda. Sekalipun kita memang berbeda, tapi kita memang bisa bersama-sama kan? Nah, maka bedakan yang seperti itu. Beragama itu tidak hanya buru benar secara ortodoksi, kebenaran ajaran,
tetapi juga benar secara kelakuan. Itu yang disebut ortopraksi. Nah, satu contoh misalnya. Kurang apa sih sebetulnya orang Parisi itu, munafiknya, di zaman Tuhan Yesus ya. Sampai Tuhan Yesus mengatakan kamu itu seperti kuburan yang dari luar disaput bersih, tetapi di dalamnya tulang-tulang berserakan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menyangkal hak orang Parisi duduk di atas kursi Musa. Maka dikatakan mereka telah duduk di atas kursi Musa. Artinya ketika orang Parisi itu mengajar, silahkan kamu dengar. Tapi kelakuannya jangan kamu contohkan itu kan. Artinya apa? Ortodoksi orang Parisi itu diakui oleh Yesus. Dalam banyak hal nanti saya berikan contoh. Yesus juga menggunakan metode yang dipakai oleh kaum Parisi di dalam berkhotbah, seperti khotbah di atas bukit. Ya. Tetapi perhatikan sekarang, orang Samaria itu kurang baik seperti apa? Kurang belas kasih seperti apa? Orang Samaria itu. Tuhan Yesus juga menghantam sikap yang memusuhi orang Samaria. Dia memberikan contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Orang lain yang karena semangatnya membenci pihak yang berbeda, itu sudah diubun-ubun lah kira-kira orang Yahudi itu. Yesus malah memberi contoh tentang orang Samaria yang baik hati, dan pertanyaannya, manakah di antara keduanya yang memahami sesamanya, kira-kira seperti itu. Orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa dia mengatakan orang Samaria? Gengsi dia, karena kebaikan kok bisa muncul di kalangan orang Samaria. Nah, ketika Yesus berada di perigi Yakub, ya, dia mengatakan apa? Kamu menyembah yang tidak kamu sembah. Yang kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Orang Samaria itu secara ortodoksi sama Tuhan Yesus disalahkan. Imannya salah. Tetapi kelakuan hidupnya dijadikan percontohan. Nah ini loh, makanya bahaya kalau beragama itu mentalnya hitam putih. Orang yang mentalnya hitam putih itu tidak bisa hidup di iklim Bhinneka Tunggal Ika. Begitu ada kesalahan pihak lain, dan itu dilakukan oleh agama A misalnya, seluruh agama itu disalahkan. Nah seperti ini yang namanya mental hantam kromoisme, ya. Dan itu memang semangat seperti itu terus ada. Nah kemudian seperti tadi yang dibahas, mungkinkah Musa menulis kematiannya sendiri? Dan ayat yang mengatakan ini tadi di dalam kitab Ulangan 34 ayat 5 sampai ayat 6. Maka matilah Musa, hamba Allah itu, di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Nah, siapa yang nulis ini? Apakah Musa menulis kematiannya sendiri? Nah, ini yang ditanyakan oleh buku polemik ini tadi. Mungkinkah Musa menulis kematiannya sendiri? Ingat loh, kalau saya mengutip ini bukan saya mau nyerang agama lain. Loh, ini hak jawab kok. Ketika Taurat disalahpahami dan Taurat itu kitab suci saya, maka saya meluruskan. Maka ketika kadang-kadang juga orang tidak suka ketika saya menjelaskan posisi iman saya ingatkan, Pak Quraisy Shihab saja juga bicara tentang ketika Islam disalahpahami. Ya, sekarang saya juga dalam senyum yang sama, tapi dalam semangat yang sama, saya mengatakan ketika Kristen disalahpahami. Gitu loh kira-kira. Jadi ada banyak jalan dialog yang lebih ramah yang kita bisa lakukan ketimbang harus serang menyerang. Habib Rizik diam mendengar ceramah Bambang Nurasena seperti inilah, itu kan bukan saya itu. Yang memberi judul bukan saya itu. Makanya kadang-kadang ini kok saya ini nggak suka perang, saya ini nggak suka konflik. Kenapa?
YouTube yang mengutip ceramah saya itu selalu dikasih judul bombastis itu. Itulah sebabnya kenapa saya membuat channel YouTube sendiri supaya aslinya Bambang Nursena itu keluar, bukan seperti yang di frame atau diberi judul oleh orang lain. Nah, semangat seperti inilah yang saya bangun, saya rintis sejak 20 tahun yang lalu. Kami adakan pertemuan-pertemuan ilmiah bersama para Madinah, bersama IAIN. Ini bukan kompromi, oh jelas. Kemana-mana saya bicara Yesus itu Tuhan kok kompromi. Itu loh. Kadang-kadang orang itu susah ini dengan pemain-pemain baru yang kurang membaca tapi suka suka sekali konflik gitu. Nah kalau kita tidak suka orang lain itu berpotensi keras untuk gereja kita, kita juga jangan membuat kekerasan verbal terhadap orang lain. Kan begitu saudara-saudara. Nah lalu tentang bagaimana pemahaman bahwa kitab Taurat itu kenapa ada kematiannya Musa? Kenapa kok ditulis itu kan judul-judulnya kan jelas bukan dari Tuhan gitu loh. Karena dia sudah menggambarkan kitab Taurat itu sesuatu wahyu yang turun dari langit didiktekan kepada Nabi Musa. Itu kesalahan menilai orang lain dari frame of reference agamanya dia. Padahal jelas itu orang Yahudi dan orang Kristen pandangannya sama. Semua tulisan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Kalau orang Yahudi mengatakan Dibra Torah, ya, kilison bini Adam, bahwa Taurat itu berbicara seperti bahasa anak-anak Adam. Maka dengan demikian, ketika melihat Musa dalam Alkitab dijelaskan kematiannya, coba ini baca, ini traktat dari Talmud yang namanya Baba Batra 15a. Guru berkata, Yosua menulis kitab yang menyandang namanya, maksudnya Sefer Yosua, ya, Yehosua. Jadi kitabnya yang disebut kitab Nabi Yosua itu. Dan 8 ayat terakhir Taurat. Pernyataan ini sesuai dengan kewenangan yang mengatakan bahwa 8 ayat dalam Taurat ditulis oleh Yosua. Seperti yang tertulis, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana. Sekarang apakah mungkin Musa yang sudah mati bisa menulis kata-kata Musa meninggal di sana? Yang benar, sampai ayat 4 Musa menulis, dan dalam titik ini sejak ayat 5, maka Yosualah yang menulis. Nah ini, karena kita sekarang kan baru pengantar ya bicara tentang teks-teks Alkitab. Suatu saat kalau Anda membaca teks Alkitab bahasa Indonesia dan Anda bingung, nah maka saya kasih introduction seperti ini supaya kita tidak bingung. Nah, contoh ya, tadi saya bilang metodenya kaum Farisi oleh Yesus dipakai. Ya, ini contohnya. Ini traktat yang namanya Pirkei Avot. Artinya itu etika bapak-bapak ya. Avot itu bapak-bapak, artinya bapak-bapak apa? Bapak-bapak bangsa itu bahasa Aram itu. Bapak-bapak bangsa Israel. Menulis begini. Musa menerima Taurat dari Sinai. Ya, jadi Musa menerima Taurat dari Sinai karena Taurat itu diberikan Tuhan. Nah, itu jadi Musa ini adalah sumber utamanya Taurat karena dia yang menerima Taurat dan menyerahkannya ke Yosua. Lalu Yosua menyerahkannya kepada para tua-tua Israel. Dan tua-tua Israel menyerahkannya kepada para nabi. Dan para nabi menyerahkannya kepada anggota Knesset. Knesset itu Mahkamah Agama. Mereka memiliki 3 ucapan. Menjadi pertimbangan dalam mengadili, mendidik murid-murid, dan membuat pagar mengelilingi Taurat. Perhatikan ini. Jadi duluan mana urutannya antara nabi-nabi dan tua-tua Israel? Lebih dulu tua-tua Israel. Nah ini pemahaman seperti ini tentu tidak cocok dengan pemahaman Islam. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Rasul adalah setiap orang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Nggak cocok dengan ini. Dan memang karena memang itu bukan agama Yahudi, bukan agama Kristen. Itu Islam. Ya kita harus agree and disagreement.
setuju dalam ketidaksetujuan, bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kenapa Musa memberikannya kepada Yosua, Yosua memberikannya kepada tua-tua. Tua-tua itu jumlahnya 70. Jadi Israel jumlahnya 12, ya. Maka ada pola Musa 12 suku Israel, 70 tua-tua. Baru muncul yang namanya nabi-nabi. Makanya nabi-nabi nanti kalau dalam pandangan Yahudi ada nabi-nabi awal, Nevim Risonim, dan Nebim Akaronim, dan nabi-nabi akhir. Nah, kita akan belajar. Kemudian fungsinya Taurat itu untuk apa? Jadi transmisinya itu Musa kepada Yosua, Yosua kepada para tua-tua atau seknim kepada para nebim. Kemudian untuk apa Taurat diberikan? Yang pertama menjadi pertimbangan dalam pengadilan. Jadi Taurat itu memiliki makna code atau hukum positif atau undang-undang. Makanya Yesus diadili berdasarkan Imamat pasal 24 karena dianggap dia menghujat Allah dengan dia mengaku diri sebagai anak Allah atau sebagai yang berdiri di sebelah kanan Allah karena dia menyamakan dirimu dengan Allah sekalipun kamu manusia biasa. Kata orang Yahudi kan seperti itu. Berarti Taurat memiliki fungsi apa? Fungsi untuk pengadilan. Kedua, untuk mendidik murid-murid. Nah, murid-murid itu talmid dan bahasa jamaknya talmidim. Makanya panduannya Talmud. Nah, Talmud itu orang Yahudi menyebutnya sebagai Taurat lisan. Ada Torah Sebiktop, Torah yang tertulis, dan Torah Sebealpeh, Torah lisan. Torah lisan itu yang dalam pandangan Yahudi Talmud. Tetapi Kristus tidak semuanya menerima itu. Karena itu dia mengatakan, perintah Allah kamu korbankan, kamu batalkan demi adat istiadat manusia. Kan tidak semua misfot Yahudi itu diterima oleh Kristus. Karena itu Kristus dianggap bahwa dia guru yang mengajar dengan penuh kebijaksanaan. Dan ingat, kitab Talmud itu juga dikompilasikan selama berabad-abad. Tetapi dalam prinsip-prinsip tertentu, Kristus memang memakai itu. Ya, kemudian, yang ketiga baru namanya membangun pagar mengelilingi Taurat. Itu contoh, misalnya, kamu telah mendengar hukum nenek moyangmu, maksudnya hukum Taurat. Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya dalam hatinya, dia telah berzina. Inilah yang disebut siyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Jadi sebelum kita itu jatuh dalam perbuatan dosa secara konkret, ya, kalau dalam bahasa hukumnya itu sebelum melaksanakan itu deliktum atau tindak pidana atau strafbar feit, maka untuk mencegah ke sana itu bangunlah pagar yang memagari dirimu agar tidak jatuh ke dalam dosa itu. Itulah yang dinamakan siyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Ini buktinya. Berarti ketika Kristus mengatakan mereka berhak duduk di atas kursi Musa, itu memang artinya ada pengakuan tentang otoritas orang Farisi dalam dia mengajarkan kitab Taurat sekalipun kelakuannya tidak boleh kita contoh. Berbanding terbalik dengan orang Samaria yang kelakuannya dipuji, tetapi ortodoksinya sama Yesus tidak diakui. Sehingga Kristus mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini bukti-bukti bahwa Musa menerima Taurat. Lalu Musa meneruskan itu kepada Yosua dan Yosua pun juga menulis Taurat. Ini kan teks Keluaran 17 ayat 14 misalnya jelas sekali Tuhan mengatakan tulislah semua itu sebagai peringatan ya dalam sebuah kitab ya, sebuah kitab. Makanya tulislah sebagai zikaron basefer dalam sebuah kitab. Kemudian Keluaran pasal 24 ayat 4. Jelas sekali wayiktob Muse et divre Adonai. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Berarti Musa menulis. Lalu
ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu, jelas sekali dikatakan Musa menulis perkataan Torah, hukum Taurat itu, dalam sebuah sefer, dalam sebuah kitab, dari perkataan sampai penghabisan. Kemudian perkataan yang sama di dalam Yosua pasal 24 juga terdapat di sana. Dan Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Dalam terjemahan lain kitab hukum Allah. Tapi teks bahasa aslinya di situ et hadivarim ha'eleh bisefer Torah, Torat Elohim. Dalam Torat Elohim. Berarti di sini Musa menulis Taurat dan diteruskan oleh Yosua. Maka tradisi para rabi di dalam di dalam Baba Batra tadi 15a dibenarkan oleh teks Alkitab sendiri. Karena apa? Aktivitas penulisan Taurat khususnya bagian-bagian terakhir itu juga dilakukan oleh Yosua. Nah, kemudian ini tidak usah saya bahas, itu pembahasan berikutnya. Sekarang kembali ke ketika kita disalahpahami tadi. Ingat ketika saya menjelaskan itu seperti ini, saya ajak mengingat ceramahnya Pak Quraish Shihab. Dengan senyumnya yang khas, teduh, lembut, ya, beliau menjelaskan ketika Islam disalahpahami. Ya, sekarang saya juga gitu. Ketika Kristen disalahpahami. Kalau gara-gara di dalam kitab terakhir Taurat itu ada proses peredaksian oleh pihak lain. Artinya zamannya Yosua, yang Yosua kan juga nabi kan, maka sekarang juga bisa dibandingkan oleh saudara-saudara Muslim. Apakah wahyu yang pertama diterima oleh Kanjeng Nabi dalam pandangan Islam? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita membaca ayat kitab Al-Qur'an, urutan pertama apa sekarang itu? Al-Fatihah. Kenapa bukan Al-Alaq? Artinya dalam proses pembukuan Quran itu ada penyusunan selanjutnya setelah zamannya Kanjeng Nabi kan? Ya ada lagi mengatakan itu diawasi Kanjeng Nabi, itu diawasi Jibril, terserah lah. Tapi yang jelas bahwa ada proses penyusunan. Penyusunan itu baik diawasi Jibril atau diawasi Nabi, itu kan persoalan yang yakin ya. Ya silakan. Itu kita tidak boleh mengintervensi keyakinan orang. Tapi artinya bahwa di situ ada proses. Ayat-ayat Makkiyah, kadang-kadang ayat Makkiyah itu ayat yang muncul di Mekah, kadang-kadang ditaruh di belakang. Ayat Madaniyah di depan. Termasuk surat Al-Alaq di mana Nabi pertama kali menurut Islam, sejarah Islam menerima wahyu itu ditempatkan jadi surat yang ke-96 itu. Surat Al-Alaq itu. Jadi artinya apa? Ada proses yang pembukuan yang secara kronologi tidak sama gitu loh. Makanya banyak ulama kemudian menyusun kronologi Al-Qur'an. Misalnya asbabun nusulnya Jalaluddin Nasuyuti. Itu kan menggambarkan bagaimana sebab musabab ayat itu muncul yang disebut asbabun nusul gitu loh. Jadi mari kita belajar agama dengan jujur. Jadi jujur artinya apa? Kita tidak boleh menilai orang lain tentu dari ukuran kita sendiri. Tetapi ketika saya mengutip ini tadi kan saya tidak mencari pembenaran dari agama Islam, tidak. Tetapi ingatlah ketika saya bicara seperti ini, ketika Kristen disalahpahami. Seperti tadi Pak Quraish Shihab, ketika Islam disalahpahami. Tapi tidak perlu harus kita marah kemudian membenci pihak lain. Ini wilayah dialog, ini bukan wilayah perang. Nah, Tanak itu kita terima sepenuhnya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Tawarik. Kalau urutan Yahudi, atau kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, kalau urutan kita ya. Tetapi kenapa kita sebut Perjanjian Lama? Nah, mari kita baca ayatnya. Ini bukan ciptaannya orang Kristen loh. Ini bukan ciptaannya orang Kristen. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33. Tuhan berfirman seperti ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru
hadasa dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah bagi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, istilah perjanjian baru, Brit Hadasa ini telah mengisi relung-relung batin harapan mesianik bangsa Israel selama berabad-abad. Kapan perjanjian baru yang dijanjikan kepada Nabi Yeremia itu digenapi? Maka dalam naskah-naskah Qumran itu saksi daripada pengharapan orang Yahudi tentang akan datangnya Mesias. Muncul istilah perjanjian baru. Maka kaum Yakat atau kaum Eseni menyebut umat perjanjian baru. Karena apa? Umat yang sedang menunggu perjanjian baru itu akan muncul. Sekalipun sang guru kebenaran, pendiri sekte Yakat itu tidak mengaku sebagai Mesias. Karena dia mengatakan, sampai datangnya Mesias Harun dan Mesias Israel. Artinya Mesias yang ditunggu kaum Harun dan kaum Israel. Mesias sebagai imam dan Mesias sebagai nabi dan raja, maksudnya seperti itu. Lalu Yesus sendiri menggenapi harapan mesianik Yahudi. Ketika orang Kristen memahami itu dari sabda Yesus, perjanjian baru oleh darahku. Jadi Yesus mengesahkan perjanjian baru itu dengan darahnya di pengorbanannya Kalvari. Perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dicatat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Maka itulah penggenapannya. Nah sekarang karena muncul istilah perjanjian baru, maka yang lama tadi disebut perjanjian lama ini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, perjanjian itu sudah diingkari. Itulah yang oleh orang Kristen disebut perjanjian lama. Itu mencerminkan pemahaman Kristen tentang dirinya sebagai penggenapan nubuat Yeremia 31 ayat 31. Karena datangnya perjanjian baru, maka perjanjian yang telah mereka ingkari itu disebut perjanjian yang lama. Itulah perjanjian Sinai yang melahirkan umat perjanjian lama dalam istilah Kristen. Lalu kapan penggenapannya? Ketika peristiwa turunnya Roh Kudus pada perayaan Pentakosta yang ada di Yerusalem. Dan itu terjadi di rumahnya Rasul Markus, yaitu ibunya Rasul Markus, yaitu Bunda Maria, Maria, ibundanya Yohanes yang disebut Markus, itu tempatnya di sana. Di mana Bunda Maria ibu Yesus juga terbiasa ada di situ ketika Yesus dilaporkan bangkit dari antara orang mati. Dan di antara rasul-rasul yang menunggu-nunggu itu juga ada bundanya Yesus, Bunda Maria. Maka kalau pada zaman dulu turunnya Taurat 10 perintah Tuhan itu ditandai dengan penulisan loh batu oleh tangan Allah sendiri, maka dalam perjanjian baru karena mereka menuliskan hukumnya itu di batin mereka ini, teksnya ini, teks nubuatnya ini. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Karena itu maka Roh Kudus memasuki kepala para murid dalam bentuk lidah-lidah api. Itulah penggenapannya. Makanya kitab suci Kristen. Karena mengabadikan penggenapan turunnya perjanjian baru yang disahkan oleh darah Sang Kristus tadi, maka semua dokumen-dokumen yang mencatat penggenapan itu
dari para saksi mata yang pertama seperti 12 rasul maupun para saksi mata yang berikutnya dari 70 rasul. Saksi mata yang pertama 12 rasul itu misalnya Matius, Yohanes. Saksi mata yang berasal dari saksi mata yang tidak mula-mula. Saksi mata yang kedua yang berasal 70 rasul itu misalnya Lukas dan Markus misalnya. Itu disebut kitab suci perjanjian baru. Ya. Mulai kapan kitab suci Kristen disebut dengan perjanjian baru? Nah, kita belajar sejarah sekarang. Kita ini kan enak, sudah ada kata perjanjian baru. Sudah ada kata perjanjian lama, kan itu kan? Nah, karena kita tidak belajar runutan sejarahnya, maka gampang sekali pemikiran kita ini fragmentaristik, terpotong-potong. Dan ketika kita dihantam dengan misalnya pemahaman sejarah yang menuntut kita untuk menjelaskan kitab suci kita tidak sering melakukannya, apalagi dalam konteks dialog dengan yang berbeda iman dengan kita. Nah, istilah perjanjian lama mencerminkan pemahaman kekristenan tentang dirinya sebagai penggenapan nubuat Yeremia tadi. Karena datangnya perjanjian baru tadi, ya. Saya lanjutkan. Mulai kapan disebut dengan perjanjian baru? Sekilas 27 kitab perjanjian baru. Pertama harus kita akan, kapan Roh Kudus itu tercurah pada saat Pentakosta dan berdirinya gereja? Kira-kira tahun 33 Masehi. Kapan kitab-kitab perjanjian baru mulai ditulis? Kira-kira paling awal tahun 50 Masehi. Di bawah tahun 50 lah, tapi sekitar tahun 50. Berarti antara tahun 33 Masehi sampai tahun 50, gereja ini tidak punya perjanjian baru. Nah itu loh. Makanya pemahamannya pasti harus pemahaman sejarah. Nggak bisa kalau sekedar harafiah. Perang ayat nggak bisa. Ayatnya itu muncul dalam konteks sejarah. Gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, antara tahun 33 sampai tahun 50 itu, gereja apa kitabnya? Ya kitab perjanjian lama, Pak. Nah kalau perjanjian lama apa bedanya dengan Yahudi? Yahudi tidak percaya Yesus kok. Nah bedanya di mana? Bedanya pada keyakinan orang Kristen tentang penggenapan semua nubuat perjanjian lama itu melalui Sang Kristus. Itulah bedanya. Nah mula-mula dilestarikan lewat apa? Lewat tradisi apostolik. Nah, tradisi itu bukan adat istiadat. Tradiri itu penerus sampaian tanpa putus dari para rasul, muridnya para rasul, murid-muridnya para rasul, maka lahirlah yang namanya perjanjian baru. Gitu loh saudara-saudara. Jadi jangan bingung kalau ngomong masalah sejarah. Kadang-kadang orang Kristen yang bermental apa? Fundamentalisme biblikal. Apa artinya fundamentalisme biblikal itu? Yaitu pemahaman bahwa Alkitab itu terlepas dari konteks sejarah. Itu bahaya sekali pemahaman seperti itu. Makanya gereja terpecah-pecah karena tidak mampu merangkai seperti apa munculnya perjanjian baru, munculnya kitab Injil. Itu contoh sekarang. Kalau surat-surat Rasul Petrus, surat-surat Rasul Yohanes, surat-surat Rasul Paulus kan alamatnya jelas. Surat Paulus kepada yang pertama kepada jemaat di Korintus kan jelas itu ya. Dalam setiap surat-surat rasuli itu kan jelas sekali penulisnya siapa. Ya. Misalnya saya baca di misalnya surat Roma. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kan jelas. Alamatnya dari Paulus. Ini contoh lagi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jelas, itu surat Filipi. Nih, misalnya lagi. Ya, surat-suratnya jelas sekali. Petrus misalnya, jelas sekali suratnya, tertulis di situ. Ya, tertulis misalnya pasal 1 ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia.
Sekarang pertanyaannya, baca Injil Matius. Mana alamatnya yang nulis itu Matius? Dari pasal 1 sampai pasal 28. Injil Markus. Mana alamatnya yang nulis Injil ini ditulis oleh Markus? Dari pasal 1 sampai pasal 16. Tidak ada. Kok kita bisa percaya ini Injil Matius yang nulis? Kok kita bisa percaya ini Injil Markus yang nulis? Dari mana kita tahu? Salah satunya yang memberitahu itu fragmen Papias. Papias itu siapa? Papias itu muridnya Yohanes yang nulis Injil. Jadi kita taunya dari saksi mata. Yang kedua, dari penulis Injil punya murid kita tahu. Maka gereja berani mencantumkan euangelion kata Mateon, euangelion kata Yohanes. Itu kan karena kita diberitahu oleh para murid Yesus tadi. Kalau misalnya yang kasih tahu itu Martin Luther, Anda tidak percaya, tidak apa-apa, Anda bukan Lutheran, Anda Katolik. Kalau Anda yang kasih tahu itu John Wesley, Anda nggak percaya, tidak apa-apa, Anda Calvinis, bukan John Wesley. Tetapi yang memberitahu ini adalah saksi mata dari yang nulis Injil. Inilah perlunya wawasan sejarah. Maka iman Kristen itu kuat sekali, ya. Terus mulai kapan jejak-jejak tulisan Perjanjian Baru itu dikenal, ya? Clement dari Roma. Ini, dia ini muridnya Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Namanya disebut Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Sekitar tahun 90 Masehi, dia sudah mengutip surat-surat Paulus dan menyebutnya grape, tulisan-tulisan. Di sini surat-surat Paulus disejajarkan dengan ketuvim, hagiographa, tulisan-tulisan suci. Sebutan yang diterapkan untuk PL khususnya ketuvim. Selain surat-surat Paulus, Clement juga menyebut surat Ibrani. Ya, contoh ini. Selanjutnya Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3:16 menyebut tulisan Paulus sebagai tulisan yang memiliki otoritas. Jadi selain Clement, Ignatius dari Antioquia, murid Rasul Petrus dan murid Yohanes itu, Ignatius itu, sekitar tahun 100 Masehi menulis surat kepada orang Efesus menyebut Paulus di dalam semua suratnya menyebut kalian dalam Kristus. Ya. Sekitar tahun 150, Polikarpus uskup Smyrna dan muridnya Rasul Yohanes menulis, ketika Paulus tidak ada di antara kamu, ia menulis surat kepada kamu. Berarti surat-surat rasuli tadi sudah mulai beredar dan itu disejajarkan dengan grape, tulisan-tulisan suci seperti ketuvim diterjemahkan dengan bahasa Yunani hagiographa, tulisan-tulisan suci. Antara tahun 145 sampai tahun 160, Justinus Martir menyebut dokumen-dokumen Perjanjian Baru sebagai memoir para rasul, catatan para rasul, khususnya Injil-Injil yang oleh umat Kristen dianggap setara dengan Tanakh atau kitab Taurat, nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci. Justinus Martir tidak menyebut langsung Injil Yohanes, namun ia mendasarkan ajarannya tentang Yesus sebagai logos atau firman Allah yang disebut dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Justinus juga mengutip surat Paulus, 1 Petrus dan kisah para rasul. Sekitar tahun 180-an, Irenaeus dari Lyon hanya mengutip 4 Injil yang dibuktikan memiliki kesinambungan rasuli. Karena pada zamannya sudah mulai muncul buku-buku palsu seperti Injil Yudas. Katanya Irenaeus, ada sekte Kain yang memperkenalkan buku palsu yang disebut Injil Yudas. Dan itu pemalsuan dari kaum Gnostik. Kenapa ini saya jelaskan? Tidak sekedar kita baca ayat. Karena ketika Anda menghadapi Da Vinci Code, menghadapi publikasi Injil Yudas, nanti Anda saleh semua di gereja. Begitu diajak nonton film, anak-anak kita lebih percaya pada film ketimbang kepada guru sekolah minggunya. Ini kan menjadi parah. Karena apabila kita tidak bisa menyambungkan antara iman kita dengan perkembangan, maka disitulah orang akan menjadi terhilang. Jangan-jangan
generasi muda kita mengalami hilangnya generasi lost generation tadi. Kanonisasi Perjanjian Baru muncul karena semakin banyaknya tulisan-tulisan kaum bidat, misalnya Markion. Lalu mereaksi dengan kanon Muratori tahun 170 Masehi. Lalu berdasarkan surat-surat Athanasius dari Alexandria, Athanasius, surat-surat Paskahnya, lalu finalnya Perjanjian Baru ditetapkan pada Konsili Kartago. Tapi bukan langsung muncul pada abad keempat, itu kesinambungan sejarah yang secara runut bisa dicari dan dibuktikan. Nah, saya kira itu saudara-saudara yang bisa sampaikan pengantar dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dengan kata lain, kalau orang Yahudi itu menyebutnya itu urutannya Tanakh itu terdiri dari Taurat ya, nabi-nabi, lalu nabi-nabi itu terdiri dari nabi-nabi awal yaitu kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Samuel, kitab raja-raja itu tidak disebut satu, raja-raja dua dijadikan satu. Makanya hitungannya bukan 39 kitab tapi 24 karena apa? Disebutnya digabung menjadi satu. Kemudian 12 nabi kecil digabung menjadi satu. Lalu kitab nabi awal nabi Rishonim tadi Nevim Akharonim itu terdiri dari nabi-nabi besar yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. 3 kelompok ini, lalu nabi-nabi kecil 12 nabi ya, nabi-nabi kecil, termasuk yang nabi-nabi besar itu termasuk apa Yeremia, Yehezkiel dan seterusnya tadi. Ya itu saya kira. Lalu yang disebut kitab Ketuvim itu diawali dari 3 ya yang disebut Sefer Emet itu singkatan dari Iyov ya, kemudian Mishele kitab Amsal, lalu Tehilim singkat Sefer Emet, 3 kelompok itu. Mazmur, Amsal, Ayub. Kemudian 5 Megilot, 5 gunungan itu adalah Kidung Agung, Rut, kemudian Ratapan, kemudian Pengkhotbah, kemudian Estar. Lalu kitab-kitab yang lain terdiri Daniel, Esra, Nehemia digabung dari satu, dan Tawarik digabung menjadi satu, sehingga Tawarik menjadi kitab terakhir. Jadi kalau urutan kanon Ibrani lebih merujuk kepada urutan yang sifatnya kronologis, urutan Septuaginta yang diikuti Kristen, Yahudi juga di perantauan, itu urutan tematis, tapi isinya sama. Itu saya kira saudara-saudara yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan pertama dari ngaji kitab ini, ngaji Alkitab ini. Nanti berikutnya kita akan masuk ke tema-tema. Kita urutkan mulai dari kisah penciptaan, kesejajarannya, ya, historisnya, dengan kitab Imuna Elis misalnya, supaya kita bisa menjawab ketika orang mengatakan, oh ternyata kitab Kejadian jiplaan dari Genesis Babel, kita bisa menjawab. Lalu urutannya kemudian mulai dari turunan Adam, yang dari Set, turunan Adam yang dari Kain, kemudian Nuh, ya, banjir besar, kemudian Menara Babel. Tapi yang jelas urutan-urutannya tidak mungkin kalau saya sampaikan itu per kitab dari Kejadian sampai Malaki, urutannya aja nggak sama antara urutan Yahudi dan urutan Kristen sekarang, tapi tematiknya. Sehingga kadang-kadang satu berita yang muncul dalam beberapa kitab itu bisa kita satukan dalam satu pembahasan. Itu saya kira. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.